Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ebi Martin dengan nomor PIN 28922770012, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Pak Mulyono. Langsung saja pengertian pasar uang dan modal. 1. Pengertian pasar uang dan modal menurut Fahmi dan Hadi tahun 2009 pada lembar 41. Pengertian pasar dan modal adalah tempat berbagai pihak, secara khusus perusahaan dalam menjual stok atau saham dan bon atau obligasi. Pasar modal memiliki tujuan dari hasil penjualan nantinya akan dimanfaatkan sebagai tambahan dana atau dapat digunakan untuk semakin memperkuat modal perusahaan. Nomor 2, definisi pasar uang dan modal menurut Irham pada tahun 2011 lembar 34. Menurut Irham, pengertian pasar uang dan modal adalah sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti ekuitas dan utang diperdagangkan. Perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 1, Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, warga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pengertian pasar uang syariah. Motif permintaan terhadap uang syariah adalah memenuhi kebutuhan transaksi, bukan spekulasi atau trading. Hal ini disebabkan Islam tidak mengenal spekulasi. Nomor 2, pasar uang syariah adalah pasar yang memperdagangkan surat berharga yang diterbitkan berkaitan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek. Nomor 3, barang yang ditransaksikan adalah secarik kertas berupa utang atau janji untuk membayar uang dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu. Tujuan puas adalah memberikan alternatif baik bagi lembaga keuangan, bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya sesuai dengan syariah Islam. Manfaat puas terbagi menjadi 4. Yang pertama, perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Nomor 2, penghimpun dana berupa surat-surat berharga jarak pendek. Nomor 3, sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Nomor 4, perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek pada perusahaan di Indonesia. Teori pasar uang modal syariah. Pasar uang syariah adalah suatu mekanisme pasar dengan sistem investasi atau kerjasama yang tergantung akad antar pihak yang membutuhkan, yang mana di dalamnya tak ada ditemukan adanya bunga karena statusnya sebagai dana investasi, yang mana dalam Islam suatu harta atau uang harus selalu berputar agar pendapatan semakin meningkat dan dalam rangka memperbaiki perekonomian. Perbedaan pasar uang konvensional dan uang syariah. Agar semakin paham dengan perbedaan, pasar uang syariah dan konvensional mempelajari 4 perbandingannya. Yang pertama, instrumen investasi. Sesuai dengan namanya, perbedaan uang syariah dan jenis konvensional yang pertama ada pada ketersediaan jenis instrumen investasi. Pasar uang dengan prinsip syariah tentu hanya menyediakan instrumen pasar uang syariah. Sebaliknya, pasar uang konvensional menawarkan instrumen investasi tanpa menggunakan prinsip syariah. Nomor 2, proses perjanjian. Proses perjanjian dalam pasar uang berprinsip syariah selalu menggunakan akad. Akad adalah sebuah perjanjian antara pihak investor dan penerimaan investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini terdapat aturan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang perlu diperlihatkan. Nomor 1, tadlis adalah tindakan menyembunyikan atau menyimpan suatu kecacatan atau objek yang dilakukan oleh penjual agar bisa mengelabui pembeli.
sehingga seolah-olah objek akad yang dibicarakan tidak cacat atau normal. Nomor 2, taghrir merupakan sebuah usaha dari oknum untuk mempengaruhi orang lain, baik secara lisan maupun tindakan yang diberi berisi kebohongan agar mau untuk melakukan perjanjian. 3. Gharar adalah sebuah ketidakpastian di dalam akad, baik terkait kualitas atau kuantitas objek akad, serta tentang penyerahannya. Nomor 3. Mekanisme transaksi. Mekanisme transaksi pasar uang konvensional tidak akan pernah mempersalahkan haram atau tidaknya uang yang didapatkan selama proses investasi dalam pasar uang sesuai dengan aturan dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Maka tidak perlu khawatir, walaupun harusnya mengikuti aturan yang berlaku pada pasar konvensional tersebut sebenarnya tetap rentang terjadi beragam manipulasi. Jadi meskipun sebuah instrumen merugikan orang, tapi jika bisa menguntungkan investor, maka biasanya tidak akan dipikirkan. Nah, kalau mekanismenya pasar uang syariah lebih ketat dari segi peraturannya. Setiap transaksi yang berjalan dalam pasar wajib menggunakan prinsip-prinsip Islami. Halalan suatu transaksi harus diperhatikan dengan detail. Jika ada yang haram dalam sebuah transaksi, maka bisa saja transaksi tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. 4. Keuntungan. Seperti berbagai transaksi keuntungan syariah lainnya. Dalam pasar uang syariah, sobat OCBC NISP bisa mendapatkan keuntungan berupa nisbah atau bagi hasil. Tidak ada keuntungan bunga dan keuntungan spekulatif yang didapatkan oleh investor. Sebaliknya, pasar uang konvensional hanya akan menjalankan proses investasi seperti biasanya. Jika ada keuntungan bunga yang berhasil dibuat, keuntungan tersebut akan diberikan kepada investor secara langsung. Tidak ada status halal atau haram yang perlu diverifikasi terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.